Sekarang kita akan belajar cara menggunakan toolpan yang ada di Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop terbaru versi CC 2014. Tapi secara umum tekniknya sama saja seperti yang biasa ditemukan di versi lama. Jadi tidak masalah Anda menggunakan versi apapun. Pertama kita lihat tool untuk pen. Jika Anda lihat di sini di toolbox, Anda akan temukan bahwa ada berbagai macam variasi dari toolpan. Di sini ada 1 2 3 4 5. Tapi ini semua tidak terlalu penting karena yang paling penting adalah yang ini, pen tool cuma satu. Jadi untuk yang lainnya sebetulnya ini bisa dikatakan tidak pernah akan Anda gunakan. Untuk mengaktifkan toolpan, Anda cukup gunakan shortcut tekan P saja. Jadi misalnya saya tekan P di sini, langsung kita masuk ke toolpan. Untuk mempermudah di sini kita tidak akan bicara tentang teori-teori teknisnya, tapi kita akan langsung ambil ke contohnya. Di sini saya punya beberapa contoh. Bagaimana jika kita ingin membuat seperti ini? Ini mudah saja. Pertama, untuk membuat pad, pastikan Anda memilih pad di option bar. Selanjutnya, untuk membuat sudut tajam, Anda tinggal aktifkan toolpan, tinggal klik saja. Ini saya perkecil opacity-nya agar tidak terlalu mengganggu. Jadi caranya Anda tinggal aktifkan toolpan, tekan P, lalu klik, 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 klik. Untuk maju ke layar berikutnya, saya menggunakan layar yang kecil di sini untuk merekam. Jadi saya bisa menggeser dengan menggunakan spasi, lalu klik dan geser. Klik, klik, klik. Oke, ini tidak jadi masalah. Otomatis pad kita akan tersimpan di workpad yang otomatis dibuatkan oleh Photoshop. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat seperti ini? Sekarang garisnya melengkung. Ya, ini kita tidak butuh workpad yang ini bisa kita hapus. Jadi Photoshop akan membuat lagi workpad baru secara otomatis. Selanjutnya untuk membuat seperti ini, kita harus caranya dengan klik dan geser. Klik, geser. Kira-kira ini akan mencapai kelengkungan seperti apa? Ini perlu istilahnya pengalaman. Tapi kalau Anda sering, ini tidak akan terlalu sulit bagi Anda. Kita coba di sini. Nah, selanjutnya kita buat lagi titik baru. Anda bisa bereksperimen dimanapun, tidak perlu khawatir akan salah. Misal saya coba di sini. Ctrl J saya ulang. Sini. Selanjutnya saya buat lagi di sini. Selanjutnya di Ctrl Z. Mungkin terlalu kebanyakan ini, saya tekan Ctrl Shift, Ctrl Alt Z, mundur lagi. Coba di sini. Selanjutnya ke sini. Selanjutnya ke sini. Sini. Dan seterusnya. Bisa Anda lihat di sini, walaupun bentuknya sama, saya menggunakan titik yang berbeda di sini. Ada di sini, 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 sini. Karena yang penting perlu Anda ingat bahwa yang penting itu bukan bagaimana bentuk padnya, konfigurasi padnya apakah banyak titik atau seterusnya. Yang penting hasilnya sama. Itu tidak jadi masalah ya. Yang penting hasilnya. Tapi walaupun begitu, idealnya pad itu tidak terlalu banyak mengandung titik agar tidak terlalu memberatkan pada ke proses kerjanya Photoshop. Seperti ini. Ya, ini saya sembunyikan, dan inilah hasil yang kita peroleh. Bentuk padnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini saya hilangkan workpad yang kita buat tadi. Sekarang kita lanjut ke project berikutnya, yaitu studi kasus seperti ini. Ini bentuk semacam grafik sinus kalau di matematik. Bisa perkecil opacity-nya agar tidak terlalu mengganggu. Untuk caranya seperti tadi sama.
kita mulai dengan menentukan kira-kira kelengkungannya ke arah mana. Untuk yang ini kita bisa perkirakan kelengkungannya ini ke atas, klik lalu geser. Untuk memperoleh lurus ya, Anda bisa gunakan shift. Seperti Anda lihat di sini ini miring, kemiring bentuk sudut yang diperoleh akan miring. Tapi kalau kita gunakan shift maka dia otomatis vertikal atau horizontal, tergantung pada arah kita menggeser. Jadi saya gunakan shift di sini. Selanjutnya saya tambahkan lagi titik baru kira-kira di sini. Mungkin selanjutnya di sini ya. Selanjutnya saya kira di sini. Ya, sekarang mungkin Anda akan bertanya dari mana saya tahu harus ke sini. Nah, ini pengalaman. Jadi makin sering Anda bekerja dengan toolpan, maka akan lebih banyak teknik yang Anda tahu. Jadi biasakan saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, ada terdiri dari beberapa 1 2 3 4 5 6 titik. Sekarang kita ini selesaikan, kita hapus, kita buat lagi contoh yang lain. Bagaimana untuk seperti ini? Jadi ada garis patahnya. Jadi dari melengkung ya seperti di sini, ini asalnya melengkung, lalu langsung patah di sini, lalu melengkung lagi dengan kelengkungan yang berbeda. Nah ini cukup menarik ya, karena tidak banyak orang yang tahu bahwa sebetulnya sama seperti tadi kita cukup menggunakan satu tool saja, yaitu tool pen. Tidak perlu menggunakan tool lain termasuk convert point tool ya, itu tidak perlu digunakan. Jadi caranya begini, kita mulai di sini dengan membuat satu garis. Perhatikan saja arah kemiringannya kemana kira-kira, ke atas. Selanjutnya saya buat lagi di sini. Oke, selesai ya. Nah untuk mematahkannya, kalau tidak kita patahkan, maka kalau kita buat lagi poin baru di sini, maka dia akan melengkung. Nah agar patah, maka kita gunakan shortcut Alt ya. Alt dia akan otomatis secara temporer berubah jadi tool convert point di sini. Ya, ini tool convert point. Jadi bisa juga kita gunakan ini, tapi hasilnya akan kurang bagus ya sebetulnya. Jadi lebih praktis yaitu menggunakan masih dengan toolpan, tapi di sini kita patahkan dengan menggunakan shortcut Alt lalu klik. Selanjutnya kita tambahkan titik baru. Lanjut lagi, kira-kira ini akan di sini lagi. Ini cukup dengan satu kali klik. Ya, ini juga satu kali klik. Selanjutnya kita buat di sini, lalu titik baru di sini. Oke, kalau kita tidak patahkan, maka kalau kita tambahkan titik baru, maka dia akan seperti ini. Jadi perlu kita patahkan dengan menggunakan shortcut Alt. Kemudian kita geser lagi di sini, buat lagi titik baru. Selanjutnya di sini, selanjutnya di sini. Dan seperti inilah bentuk titik vektor yang kita peroleh. Semoga Anda bisa belajar cara menggunakan toolpan dengan baik dan benar.